Berdiri sejak 1972, PT Food Station Cipinang Jaya konsisten menjaga ketahanan pangan di ibu kota Jakarta. FS ditetapkan sebagai badan usaha milik daerah atau BUMD secara resmi pada akhir bulan April 2014 melalui Perda Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2014. Dalam rangka ketersediaan pasokan gabah, FS melakukan kontrak farming dengan Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani dan mengelola gudang SRG atau sistem resi gudang di beberapa daerah untuk cadangan stok. Direktur Utama PT Food Station Cipinang Jaya Pamri Hardi Wirario mengatakan bahwa FS menjadi pilar ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Halo Sobat WK, saya sekarang sudah berada bersama Direktur Utama PT Food Cipinang Jaya, Bapak Pamri Hardi Wirario, atau biasa dipanggil Mas Pam ya? Iya, Mas Pam. Mas Pam, beliau ini yang mengurusi masalah perberasan lah di ibu kota. Food Station sendiri berdiri 28 April 1972 dan berkomitmen menjaga stabilitas pangan dan menyediakan lahan bagi pekerja di DKI Jakarta khususnya. Nah, selamat pagi Mas Lam. Selamat pagi Mas Eko. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Mas Eko gimana? Alhamdulillah sehat. Pak, ini bisa diceritakan ke Sobat WK dan Tribun Network ya. Food Station itu apa ya, perseroan atau BUMD DKI yang bergerak di bidang apa sih Pak? Dan fungsinya apa saja? Ya. Jadi Food Station itu adalah statusnya, entitasnya adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang ketahanan pangan. Memiliki beberapa tanggung jawab. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan pangan yang ada di DKI Jakarta. Yang kedua adalah memastikan harganya stabil sehingga Food Station menjadi salah satu instrumen pengendali inflasi. Terus kemudian yang ketiga, sebagai kodratnya perusahaan terbatas atau PT atau perseroan terbatas, Food Station diminta untuk bisa memberikan dividen kepada Pemprov DKI. Tetap ya Pak ya? Iya, tetap. Tidak boleh rugi. Siap. Namun demikian, aspek sosialnya tetap harus ada juga. Nah, selain tadi masalah pangan, apa saja bidang jasa yang digeluti Food Station? Ya, jadi kalau kita bicara dari hulu ke hilir ya, dari hulunya adalah penyediaan pasokan dari gabah-gabah kering ya, atau gabah panen lah ya. Terus kemudian di supply chain-nya adalah kami melakukan pengolahan, terus kemudian penyimpanan yang disebut sebagai sistem resi gudang atau penyimpanan cadangan stok yang dikontrol juga atau dimonitor oleh Bank Indonesia, dimonitor oleh KBI, Clearing Berjangka Indonesia, dan selanjutnya adalah distribusi. Nah, jadi tiga proses mulai dari hulu, proses supply chain sampai ke hilirnya harus sinkron, yaitu terkait dengan ketahanan pangan, produk-produknya yang ada hubungannya dengan karbohidrat. Contoh seperti beras, terus kemudian terigu, terus kemudian gula, gitulah. Ya. Soal beras nih Pak, ini sesuatu komoditas yang yang dibutuhkan sama masyarakat gitu ya. Nah, Bapak sendiri bisa jelaskan nggak sih Pak, beras-beras yang kualitas premium sampai yang disuplai Food Station ini apa saja nih Pak? Ya, jadi sepanjang Food Station mulai memproduksi beras ya. Beras yang diproduksi oleh Food Station adalah beras kualitas premium saja. Ya, kualitas premium di mana kita punya beberapa segmented. Ya, yang pertama adalah segmented modern retailer. Modern retailer bisa dibilang Food Station sudah masuk ke kurang lebih 26.000 outlet seluruh Indonesia. Terus kemudian yang kedua adalah segmented GT. GT atau General Trade. Nah, itu yang masuk kepada distributor-distributor, warung-warung dan lain sebagainya. Terus kemudian institusi
institusi-institusi seperti institusi Polri, TNI atau institusi departemen-departemen yang lain ya. Terus yang berikutnya adalah hotel, restoran dan catering. Nah, dan yang terakhir adalah penugasan-penugasan dari Pemprov DKI maupun dari Kementerian Sosial, sepertinya penyediaan bansos, terus kemudian kartu Jakarta Pintar atau pangan murah bersubsidi. Ya. Jadi semuanya produknya saat ini yang kita produksi premium semua. Premium ya, Pak? Iya. Jadi nggak ada yang beras kutuan gitu, Pak? Oh, beras kutuan sudah tersortir kutunya sebelum jadi kutu udah mati duluan. Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Bansos pun aman itu ya? Sejauh ini kami belum pernah ada keluhan dari masyarakat, walaupun itu bansos ya. Dan justru masyarakat memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Pemprov DKI karena beras bansos yang diterima kualitasnya adalah premium seperti kualitas yang ada di modern retailer. Nah, bicara kualitas tadi Pak, kan sesuatu yang ini perusahaan ini sudah lama sekali menjaga kualitasnya tuh, cara-cara seperti apa Pak yang dilakukan? Ya, memang perusahaan ini sudah lama sekali, namun kami bertransformasi melakukan produksi sendiri baru 4 tahun terakhir ini. Ya, ketika kami mendapatkan penyertaan modal dari Pemprov DKI untuk membeli aset-aset dan membangun infrastruktur, mulailah kami membangun pabrik yang ada di sini, terus kemudian di Pasar Induk Cipinang, terus kemudian juga kami membangun pabrik yang ada di Pamanukan. Nah, itu mulai 4 tahun yang lalu tuh. Di 4 tahun lalu yang selama sebelum tahun 2017 ya, Food Station praktis hanya mengelola Pasar Induk Cipinang. Arus keluar masuknya beras dari berbagai daerah, terus kemudian keluar juga berbagai daerah juga. Nah, sejak tahun 2017 itu kami mulai masuk ke pasar sendiri untuk memastikan bahwasannya dengan kita memproduksi sendiri, dengan kita mensuplai sendiri, ketahanan pangan yang ada di DKI itu bisa kita jaga. Berarti kalau ditarik mundur 4 tahun ini ketika Pak Gubernur Anies menjabat. Iya, ketika berarti ini bukti komitmen Pemprov DKI untuk menjaga stabilitas pangan dan kualitasnya. Iya, jadi dalam rangka untuk memastikan stabilitas pangan, tentu saja Food Station salah satu BUMD pangan yang ada di DKI diberikan tugas untuk memastikan distribusi pangan itu merata, terus kemudian juga harga itu bisa terkontrol. Untuk bisa memastikan harga itu terkontrol, Food Station harus bisa bermain di pangan itu sendiri. Kalau sebelumnya hanya mengelola pasar induk, bisa dibilang hanya mengelola kos-kosan lah. Sekarang sudah punya pasar, sekarang sudah punya sudah punya produknya. Gitulah. Keren Pak transformasinya ya. Iya, transformasi. Nah, bicara di DKI, ya tidak bisa dipungkiri masalah lahan ya Pak. Ya. Bagaimana mengatasinya Food Station? Kemarin Pak Gubernur sempat panen raya di Cilacap. Nah, sebetulnya dengan wilayah mana saja sih kita sudah bekerja sama? Ya, jadi gini, dalam rangka untuk memastikan pasokan beras itu aman, kita harus mendapatkan pasokan gabahnya dulu. Awal-awal kami bermain atau mengelola produksi beras, kami membeli gabah dari petani. Terus seiring berjalannya waktu, untuk memastikan pasokan ada, kami melakukan kontrak farming. Kontrak farming yaitu melakukan kontrak sama petani. Jadi ketika sudah panen, kami akan menyerap semua hasil panennya. Nah, namun demikian seiring berjalannya waktu untuk mendapatkan konsistensi kualitas, konsistensi harga, sama konsistensi pasokan, kami mengarah ke yang kita bilang sebagai ekosistem ketahanan pangan. Ekosistem ketahanan pangan yaitu kami melakukan budidaya sendiri. Ya, budidaya sendiri, insya Allah di akhir bulan ini kami akan mulai melakukan budidaya sendiri, sehingga dengan budidaya sendiri itu kami bisa mendapatkan pasokan berasnya, gabahnya, terus kemudian harganya yang stabil itu karena kami melakukan sendiri atau Food Station melakukan investasi sendiri. Begitu. Nah, kontrak farming itu untungnya buat petaninya apa Pak? Untungnya sangat besar sekali buat petani, yaitu ketika harga gabah itu turun yang disebabkan karena isu-isu domestik atau isu internasional, ya Food Station akan membeli
dari petani dengan petani harga untung. Oh, Ya, jadi kontrak farming itu petani menghitung berapa total biayanya, saprotan maupun saprodinya, terus kemudian setelah itu mereka mengharapkan keuntungan berapa persen, 10%, 15% atau 20%. Nah, Food Station akan membeli gabahnya dengan petani harga untung tersebut. Oke, jadi menguntungkan untuk petaninya. Sangat menguntungkan buat petani. Kenapa nggak dari tahun-tahun sebelumnya nih, Pak? Kan kita baru mulai itu tahun 2017. Nah, terus itu yang namanya berevolusi ya. Oke. Berevolusi dalam arti semakin matang Food Station bergerak di bidang ketahanan pangan, semakin paham mengenai ekosistemnya, makanya ekosistem itu yang akan dibangun. Berarti nggak ada cerita lagi tuh menjelang Hari Raya, Idul Adha, Tahun Baru, kenaikan Insya Allah ke depan tidak akan ada cerita lagi bila mana market share-nya Food Station sudah di atas 12% terhadap saat ini kita masih dalam 3,5 sampai 4,5%. Ya. Jadi bertahap kita akan mencapai 12% sehingga dengan 12% itu Food Station bisa mengendalikan pasar atau mengontrol pasar. Jadi stabilitas harga itu benar-benar Iya, terjadi, Pak. betul. Nah, tadi bicara tempat, Pak. Dengan wilayah mana saja kita sudah? Nah, kalau wilayah nih sebenarnya kami dari Jawa Barat sampai Jawa Timur ya. Jadi contoh nih katakanlah ya, ini kami melakukan kontrak farming tahun ini sudah mencapai 6.200 hektar. Ya. 6.200 hektar bermitra dengan para petani. Kalau 1 hektar itu ekuivalen dengan 3 petani, berarti kurang lebih 20.000 petani yang sudah dibina atau sudah dibantu oleh Food Station BUMD DKI. Yang pertama adalah di Lampung, ya. Terus kemudian di Lampung tuh kurang lebih 500 hektar. Di Sidoarjo ada 700 hektar, Sragen, Demak, Cilacap, Subang, Kerawang, sama Indramayu. Nah, ini daerah-daerah di mana surplus beras. Ya. Ya. Jadi kalau tidak surplus, ya kami tidak bisa tidak berani gitu. Takutnya nanti defisit di sana. Gitu. Oke. Nah, di era sebelumnya kan kerjasama tidak sebatas beras ya, Pak. Ya. Ada pangan yang lainnya. Nah, di yang saat ini sekarang? Ya, pangan yang lain masih tetap ada. Contoh seperti bawang putih. Ya, bawang putih kita tahu bahwasannya Indonesia ini masih ketergantungan sama import bawang putih kurang lebih 480.000 ton sampai 500.000 ton. Ya, kami melakukan import bawang putih juga dalam rangka untuk menstabilkan harga yang ada, terutama di DKI Jakarta. Terus yang kedua adalah gula. Ya, gula kami bermitra dengan beberapa pelaku usaha, mulai dari PTPN, terus kemudian RNI maupun pelaku usaha yang ada di Lampung seperti Rose Brand. Ya, ketika terjadi kelangkaan gula yang ada di DKI, kami mengambil lebih banyak, terus kemudian melakukan operasi pasar. Terus yang berikutnya adalah terigu, terigu juga. Ya. Terus kemudian kami berkembang lagi dalam rangka ketahanan pangan atau memenuhan gizi masyarakat DKI yang membutuhkan. Kami memproduksi susu. Terus kemudian kami juga mendapatkan penugasan untuk mensuplai ikan kembung. Ikan juga? Ikan kembung. Nah, dalam rangka pemenuhan gizi pada masyarakat, ketika kami mendapatkan penugasan untuk mendistribusikan atau mensuplai pangan murah bersubsidi pada masyarakat DKI. Nah, dari Pemprov sendiri itu apa sih, Pak? Food Station, kalian harus selain tadi ya stabilitas harga, kalian harus terus yang dividen tadi, apa saja sih Pak yang diharapkan? Ya, jadi yang paling konkret adalah DKI itu tidak terjadi kelangkaan pangan. Yang kedua adalah stabilitas harga. Stabilitas harga itu diukurnya dari inflasi. Nah, 4 tahun terakhir DKI Jakarta itu sebenarnya memberikan kontribusi kurang lebih 20-22% inflasi terhadap Indonesia. Jadi kalau inflasi di DKI itu tidak terkontrol, Indonesia akan inflasinya tinggi. Ya. Tolok ukurnya Jakarta. Nah, tolok ukurnya Jakarta. Jadi 4 tahun terakhir itu inflasinya di DKI Jakarta inline dengan Indonesia. Malah 2 tahun terakhir, tahun 2020 inflasinya DKI Jakarta 0,1% lebih rendah daripada Indonesia. Tahun ini kita 0,5% lebih rendah daripada Indonesia. Jadi ya alhamdulillah Food Station sebagai salah satu BUMD ketahanan pangan
turut berkontribusi pengendalian inflasi di DKI dan juga Indonesia. Oke. Nah, ke depannya nih Pak, apa pekerjaan rumah yang menurut Food Station harus diselesaikan? Ya, pekerjaan rumahnya adalah bagaimana membuat Food Station sebagai institusi milik Pemprov DKI yang bergerak di bidang ketahanan pangan itu bisa sustain atau berkesinambungan, yaitu dengan membangun seluruh infrastruktur ketahanan pangan, yaitu kita bilang ekosistem ketahanan pangan. Mimpinya ke depan adalah bukan ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Kenapa kedaulatan pangan? Ya, mungkin ini muluk-muluk, tidak punya tanah, tidak punya lahan, tapi kok berdaulat. Nah, yaitu dengan kami melakukan kemitraan dengan petani-petani beberapa daerah, dengan melakukan budidaya sendiri, lahannya dikerjasamakan sama Food Station atau dikontrak oleh Food Station untuk jangka waktu tertentu, sehingga masyarakat DKI bisa dipastikan pangannya terjaga. Amin. Gitu. Mudah-mudahan target besar Food Station, mimpi, kan semua berawal dari mimpi dulu Pak. Mudah-mudahan bisa terwujud dan jalannya stabil, kontinuitasnya ada gitu. Yang pada akhirnya akan berefek ke masyarakat nih Pak. Mereka nggak ngerasain lagi apa sih beras naik gitu ya Pak, kira-kira gitu. Demikian Sobat WK dan Tribun Network, berbincangan kita dengan Direktur Utama PT Food Station Cipinang Jaya, Mas Pam. Gitu. Sampai bertemu dengan narasumber berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.